selama dia jadi gubernur DKI kan teman-temanku kan banyak di DKI. Saya tanya-tanya mereka kan, apa sih yang dilakukan orang itu di Jakarta, di DKI itu? Gak ada, Pak. Bahkan ada seorang yang pernah menjabat, waktu itu pernah ditunjuk menjadi penjabat sekda. Saya lupa namanya. Saya ketemu. Bagaimana keadaan Pak Jokowi? Aduh, payah Pak. Sekda ini. Oke. Nah, gimana payahnya? Dia itu kalau rapat tidak pernah selesai. Ya, mimpin rapat 10 menit tinggalkan karena mau belusukan. Jadi tidak pernah ada keputusan yang kita ambil dengan dia. Lalu bagaimana? Ya justru dieksekusi oleh Ahok. Jadi kawan ini memuji Ahok justru kalau dia bandingkan dengan Jokowi yang tidak pernah tuntas memimpin rapat. Ahok itu memimpin rapat sampai tuntas dan dia bisa eksekusi. Kaget juga saya. Jadi Jokowi itu sama sekali tidak punya leadership. Leadership ya. Tidak punya leadership. Ini ancaman besar terhadap negara. Gitu. Prof, apa akibatnya sebuah negara, sebuah pemerintahan, sebuah bangsa kalau dipimpin oleh pemimpin yang tidak punya leadership atau pembohong seperti yang Prof katakan? Semua berantakan, Pak. Karena negara itu adalah satu proses mengeksekusi kebijakan. Membuat kebijakan, mengkampanyekan kebijakan, mengeksekusi kebijakan, mempertanggungjawabkan kebijakan. Dia tidak bisa memahami kebijakan aja keliru. Baca aja semua kebijakan-kebijakan dia. Memahami soal bansos misalnya, itu keliru besar. Bansos itu selektif kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkan. Dan yang paling tahu siapa membutuhkan bansos itu adalah kepala desa atau mungkin lebih rendah dari itu. Bukan presiden yang kemudian muncul di pinggir jalan membagi-bagi itu. Itu di luar konteks kepemimpinan itu. Jadi seharusnya melakukan itu kepala desa ya, membagi-bagi. Itu paling tinggi kepala desa. Seharusnya sih eksekusinya kepada RT. Ketua RT RW itu. Bukan presiden ya? Bukan sama sekali. Jadi bukan presiden yang harus membagi-bagikan bansos di pinggir jalan. Menteri sosialnya tidak pantas kok, apalagi presiden. Menteri ada kerjaan lain presiden itu. Ngawur aja. Di depan istana lagi, itu pelecehan terhadap istana, Pak. Pelecehan itu sebenarnya. Tapi ada hanya menteri yang ketawa-ketawa di sampingnya. Memuji-muji bahwa presiden membagi di istana. Ini sama tidak pahamnya semua. Jadi negeri ini diurus oleh orang-orang yang tidak paham. Bagaimana seharusnya negara yang diurus? Kasihan kan pahlawan-pahlawan kita yang sudah meninggal berkorban untuk negeri ini, membangun negara ini. Ternyata negara seperti ini jadinya. Memalukan, Pak. Sedih saya. Luar biasa ini netizen apa yang disampaikan Prof Rias ini. Prof Rias ini adalah orang yang expert ya, pakar pemerintahan dan politik. Jadi apa yang disampaikan sangat memberi kita pencerahan.